Dari semua wajah ini, kira-kira mana yang asli ya? Kamu sedang mengikuti kuis di TV yang dibawakan oleh robot. Dan kalau bisa menjawab pertanyaan terakhir ini, kamu bisa membawa pulang uang segunung. Jadi kamu mulai memperbesar dan memperkecil fotonya, menggelengkan kepala, kemudian milih 1 dari 4 foto. Beberapa saat lagi, kamu akan segera tahu jawaban yang tepat. Tapi si pembawa acara robot mulai ngebocorin cara terampuhnya. Untuk ngebedain dan mengetahui rahasianya, kamu perlu mengamati mata pada foto. Dan kalau fotonya diperbesar, kamu bisa tahu pupil manusia palsu kelihatan agak aneh. Kebanyakan mata ini nggak bulat sempurna, padahal mata orang dewasa yang sehat hampir bulat sempurna. Para peneliti telah merancang alat pengekstrak garis luar pupil pada foto, lalu memeriksa bentuknya. Mereka berhasil mengujinya pada 2000 gambar, dan 50% diantaranya berupa wajah asli, sedangkan 50% sisanya cuma buatan. Teknologi di balik wajah ini kelihatan nggak benar-benar memahami anatomi mata manusia, tapi kekurangan ini bisa menyelamatkan dunia dari pemakaian foto yang kelihatan realistis dengan tujuan jahat untuk tipu-tipu di media sosial. Foto manusia bohongan dibuat dengan GAN alias Generative Adversarial Networks. Pada tahun 2014 lalu, peneliti AI, Dr. Ian Goodfellow, membuat model pembelajaran mendalam yang bisa menghasilkan data palsu. Cara kerjanya menggunakan 2 jaringan saraf yang saling berlawanan. Jaringan pertama bertugas menghasilkan gambar palsu dengan kumpulan data yang sudah ada, dan jaringan kedua bertugas mengamati perbedaan antara gambar asli dengan yang palsu. Jadi, kedua jaringan ini akan saling belajar. Makin pintar jaringan pertama dalam menghasilkan gambar, makin baik juga kemampuan jaringan kedua saat ngebedain gambarnya. Dr. Goodfellow mendapat ide ini saat dia ngumpul bareng teman-temannya. Sesampainya di rumah, dia langsung nulis kodenya dan berhasil melakukan percobaan pertama. Ada banyak kekhawatiran soal gen yang nyebarin data palsu ke seluruh dunia. Tapi teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk membuat objek 3D, membuat karakter kartun, menghasilkan pose manusia baru di situs belanja online, ngedit foto, ngubah foto jadi emoji, nerjemahin teks ke gambar, dan masih banyak lagi. Teknologi pembuatan wajah manusia realistis terus mengalami peningkatan karena teknologi ini terus belajar dari kesalahannya sendiri. Makanya, kita semakin sulit ngebedain antara gambar palsu dengan yang asli. Fungsi transfer gaya mampu membuat sistemnya memproses berbagai fragmen gambar secara terpisah. Jadi, teknologi ini bisa mengambil bentuk wajah dan gaya rambut khusus, kemudian memadukannya dengan lebih realistis. Tapi kalau kamu meragukan keaslian foto orang lain di internet, kamu bisa mengeceknya dengan beberapa petunjuk. Foto yang dihasilkan gen, terutama foto jadul, kelihatan asimetris. Rambutnya cuma ngeblur di satu sisi, anting dan aksesori lainnya juga terpasang di satu sisi. Kamu bisa mengamati helai rambutnya yang terputus di bagian wajah atau area lain. Pokoknya, kelihatan seperti dicat dengan kuas besar dan cat akrilik karena bentuknya terlalu lurus. Bisa juga muncul bulatan cahaya aneh atau warna yang nggak pas. Algoritma sulit membuat kacamata yang kelihatan simetris dan realistis. Gaya pembingkaian di sisi kanan dan kirinya bisa aja nggak sesuai, dan bingkainya bisa kelihatan bengkok. Selain itu, algoritma bisa aja salah menentukan jumlah dan orientasi gigi, serta menampilkan contoh gigi dari sudut lain. Mungkin ada gigi tengah ketiga berukuran kecil atau muncul keanehan lain. Latar belakang juga bisa nunjukin gambar palsu karena dihasilkan oleh teknologi yang sama. Di dalamnya mungkin ada struktur dan pola aneh kotak-kotak atau mirip foto robek. Kamu juga bisa ngelihat kejanggalan pada pakaian yang dikenakan kenalan online-mu. Wajahnya mungkin terlihat cakep dan bajunya juga mewah. Tapi, jaketnya kelihatan nggak sesuai dengan lingkungan dan nuansa warna di belakangnya. Algoritma generasi lawas juga memunculkan gumpalan mengkilap, mirip bercak air pada gambar yang kebanyakan terdapat pada rambut dan latar belakang foto. Kamu bisa ngelihat seabrek potret yang dihasilkan komputer di situs web khusus. Ada juga situs khusus yang dipakai untuk menganalisis kucing palsu dengan ribuan wajah yang nggak realistis. Situs web lain bisa memperlihatkan foto apartemen yang sebetulnya nggak ada. Jaringan saraf juga mampu menghasilkan video yang memadukan wajah dan tubuh orang yang berlainan. Algoritma bisa menebak sudut pandang baru cuma dari satu foto.
Caranya dengan melacak fitur khas pada wajah seperti mata, hidung, dan bibir, kemudian menghasilkan foto baru. Algoritma ini mengambil sejumlah gambar dari mesin, lalu menambahkannya ke video. Dengan begini, kita bisa melihat rupa Mona Lisa dalam bentuk video. Dia juga bisa bergerak dan kelihatan realistis loh. Banyak orang mulai khawatir, teknologi kayak gini bisa digunakan untuk tujuan jahat, misalnya untuk membuat video tentang orang yang mereka benci. Tapi para peneliti menginginkan agar teknologi ini diterapkan dalam rapat video, game multiplayer, dan industri efek khusus. CEO dan co-founder perusahaan software Synthesia, Victor Ripabelli, meyakini kalau film bisa dibuat dengan cara yang lebih wah. Aktor yang dihasilkan dengan teknologi komputer bisa kelihatan sempurna hingga kita nggak bisa membedakannya dengan manusia asli. Saat pengujian teknologi ini, video berdurasi 3-4 menit sudah bisa digunakan untuk bikin model digital seorang aktor yang bicara di depan kamera. Teknologi ini bisa mengingat gerakan wajah dan merekanya lagi. Oke, kita balik lagi ke studio TV tadi ya. Si pembawa acara robot bilang, sekaranglah saat yang paling tepat untuk nyari tahu kalau kamu bisa nebak foto manusia asli dari 3 foto yang dihasilkan Gen. Dan ternyata, jawabanmu benar. Konfeti mulai berhamburan dan akhirnya kamu dapat hadiah bonus untuk berinteraksi dengan robot hidup selama sehari. Lama-kelamaan, robot semakin kelihatan realistis. Mereka bisa ngobrol, berjalan, dan punya beragam emosi seperti kita. Tapi kamu yakin kamu masih bisa ngerasain perbedaannya setelah 1 hari ini? Robot pertama yang bisa kamu pilih adalah penyiar berita Android asal Jepang yang diperkenalkan ke dunia pada tahun 2014. Dia ngebacain segmen berita di televisi secara live, lalu dipensiunkan di National Museum of Emerging Science and Innovation, Tokyo. Di sana, dia membantu pengunjung dan pengumpul data untuk meneliti interaksi manusia dengan robot. Adik perempuannya, Erika, juga tampil di muka publik dan mendapat karismanya. Dia terhubung ke sistem komputer yang terus men-scan manusia, kemudian mencatat arah wajah dan ekspresinya agar bisa mengenalinya. Dia juga bisa ngobrol bareng manusia secara lancar mengenai berbagai hal. Erika bisa ngegerakin fitur wajah, leher, bahu, dan pinggangnya sendiri. Selain itu, dia baru aja ngikuti audisi pemeran utama dalam film sci-fi. Lalu, Erika mendapat pelatihan khusus dengan perannya itu. Pembuatnya harus menyimulasikan gerakan dan emosi Erika lewat sesi 4 mata agar dia bisa mengontrol kecepatan gerakan dan mengembangkan karakternya sendiri. Bina 48 adalah robot humanoid Hanson Robotics yang meniru istri dari salah satu pembuatnya. Mereka telah mencurahkan waktu lebih dari 100 jam untuk mengumpulkan semua ingatan, perasaan, dan keyakinannya. Pada tahun 2017, Bina 48 menjadi robot pertama yang bisa lulus dalam kelas setingkat perguruan tinggi di California. Dia telah berkeliling dunia dan banyak muncul di acara TV. Sophia mungkin telah jadi proyek paling terkenal dari Hanson Robotics, sekaligus sebagai robot mirip manusia yang paling canggih. Dia menjadi robot pertama yang diberi kewarganegaraan dari Arab Saudi. Dia juga menjadi duta inovasi robot pertama dalam program pengembangan PBB. Sophia punya spektrum emosi yang beragam, dan dia bisa mengekspresikannya lewat fitur wajah, gerakan lengan, serta tangan besarnya. Selain itu, dia telah menghadiri berbagai konferensi di seluruh dunia dan semakin naik daun. Robot terakhir yang bisa kamu pilih adalah Douglas. Pembuatnya juga menjulukinya sebagai manusia digital otonom. Saat ini, dia telah dikembangkan oleh Digital Domain, sebuah perusahaan yang telah menghasilkan efek visual di sejumlah film terkenal. Douglas akan mendobrak penghalang antara manusia dan mesin, ngobrol secara mudah dan natural, serta berganti wajah seperti bunglon. Dia digadang-gadang bisa banyak membantu perusahaan yang perlu menjawab pertanyaan pelanggan atau membantu mereka melakukan tugas berulang. Akhirnya, kamu milih Douglas untuk membantu sains dalam proses pengujiannya. Kemudian, kamu melenggang keluar studio bersama teman robot barumu itu.